warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widiana dengan NIM 2173201048. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori kognisi dan juga contoh kasus dari teori kognisi. Nah, jadi selamat menyaksikan. Oke, kognisi sosial. Apa sih kognisi sosial? Kognisi sosial adalah tata cara di mana kita menginterpretasi, menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Kognisi sosial dapat terjadi secara otomatis. Kognisi sosial kita berfungsi secara otomatis, cepat, tanpa usaha, dan tanpa penalaran yang cermat atau logis ya, karena telah ada skema yang membimbing kita. Nah, mungkin teman-teman masih bingung dari apa yang saya jelaskan, jadi saya akan memberikan contohnya. Anggapan masyarakat bahwa orang yang bersuku Batak itu dicap sebagai orang yang galak gitu ya. Nah, karena adanya stereotip itu, secara otomatis kita berasumsi bahwa orang Batak itu adalah orang yang galak. Padahal pada kenyataannya tidak semua orang Batak itu galak. Tetapi karena adanya stereotip itu, skema itu, jadi kita langsung otak kita secara otomatis langsung berpikiran demikian, langsung beranggapan demikian. Oke, selanjutnya kita masuk kepada komponen kognisi sosial. Yang pertama itu ada skema. Skema adalah struktur mental yang membantu kita mengorganisasikan informasi sosial dan menuntun pemrosesannya. Skema berkisar pada suatu subjek atau tema tertentu dalam otak kita. Skema itu seperti skenario yang memiliki alur. Skema di otak kita terbentuk berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami sendiri atau diceritakan oleh orang lain. Skema dimulai dari atensi atau attention. Atensi sendiri berperan sebagai penyaring informasi yang tidak cocok dengan skema kita, seringkali kita abaikan kecuali informasi itu sangat ekstrim. Nah, selanjutnya pengkodean atau encoding. Encoding ini adalah informasi yang tidak dimasukkan ke dalam ingatan, informasi yang menjadi fokus atensi lebih mungkin untuk disimpan dalam ingatan jangka panjang. Kemudian retrieval, mengingat kembali. Nah, kita mengingat informasi yang unik-unik saja. Kemudian kita berbicara tentang kelemahan skema. Jadi skema memiliki efek bertahan, artinya tidak berubah. Skema membuat dunia sosial yang tidak alami menjadi konsisten dengan skema yang kita miliki. Contohnya seperti yang saya jelaskan tadi ya, yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada stereotip yang bertahan bahwa orang Batak itu galak. Kemudian self-fulfilling prophecy, yaitu ramalan yang membuat ramalan itu sendiri benar-benar terjadi. Ide utama dari self-fulfilling prophecy ini bukanlah terkait dengan ramalannya, tetapi terkait dengan perilaku. Lebih tepatnya terkait dengan kepercayaan seseorang yang akan memengaruhi perilaku orang tersebut. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke komponen kognisi lainnya, yaitu heuristik. Heuristik merupakan mental shortcut yang membantu kita memutuskan sesuatu dengan cepat. Nah, apa sih mental shortcut? Mental shortcut adalah jalan pintas. Jadi kita berpikir cepat untuk memutuskan sesuatu tanpa mikir-mikir panjang. Ada dua jenis heuristik. Yang pertama yaitu heuristik keterwakilan.
Heuristik keterwakilan adalah proses pengambilan keputusan dengan membandingkan ciri-ciri subjek atau orang yang kita amati dengan ciri-ciri orang lain atau kelompok lain atau peristiwa yang lain. Nah, jadi semakin mirip individu dengan ciri-ciri sebuah kelompok, maka semakin besar kemungkinan ia adalah anggota dari kelompok tersebut. Contohnya seperti ini. Saya pernah menjumpai orang di kafe ataupun mall dengan memakai pakaian yang fashionable. Lalu dia berfoto dengan gaya-gaya keren dan tidak kaku sama sekali. Dari apa yang pernah saya lihat, ciri-ciri orang tersebut adalah seorang selebgram. Jadi dari informasi itu saya menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah seorang selebgram. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis heuristik lainnya, yaitu heuristik ketersediaan. Heuristik ketersediaan adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada kemudahan dalam mengambil informasi. Jadi, semakin mudah informasi tersebut diingat, semakin penting informasi tersebut. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai bias kognitif. Yang pertama yaitu bias negativitas. Bias negativitas yaitu kecenderungan memberikan perhatian yang lebih pada informasi yang negatif dibandingkan dengan informasi positif. Satu saja informasi negatif akan memiliki pengaruh yang lebih kuat. Nah, contohnya seperti ini. Ketika saya nonton drakor dan saya suka kepada salah satu aktor di drakor tersebut, kemudian saya pun mencari tahu tentang si aktor tersebut. Nah, yang saya temukan adalah dia adalah orang yang ramah kepada fans, dia pintar, banyak mendapatkan penghargaan. Akan tetapi dia pernah terlibat kasus kriminal. Nah, karena saya tahu tentang sisi negatif dari aktor tersebut, saya jadi tidak suka lagi gitu ya. Nah, bias negatif menyebabkan saya justru terpaku pada hal yang negatif dan saya mengabaikan hal-hal positif tadi. Selanjutnya, bias optimistik, yaitu suatu predisposisi untuk mengharapkan agar segala sesuatu dapat berakhir baik. Kebanyakan orang percaya bahwa mereka memiliki kemungkinan yang lebih besar dari orang lain untuk mengalami peristiwa yang positif dan kemungkinan lebih kecil untuk mengalami peristiwa yang negatif. Selanjutnya ada yang namanya planning fluency, yaitu kesalahan perencanaan. Nah, planning fluency adalah kecenderungan kita percaya bahwa kita dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dalam suatu periode dari yang sebenarnya bisa dilakukan. Nah, itulah tadi pemaparan saya mengenai teori kognisi. Selanjutnya saya akan mengambil contoh kasus dari teori tersebut, yaitu perempuan yang menggunakan pakaian seksi itu adalah perempuan yang nakal. Stereotip yang menurut saya sangat berbahaya adalah anggapan bahwa perempuan yang suka menggunakan pakaian seksi adalah perempuan yang nakal. Apalagi seringkali dikaitkan dengan kasus pelecehan seksual. Ketika perempuan menggunakan baju yang seksi sedikit gitu ya, itu berarti dia yang minta dilecehkan. Stereotip ini jelas salah. Nah, kasus ini relate dengan pengalaman saya. Jadi saya mempunyai seorang teman, sebut saja namanya Ara. Nah, Ara ini memiliki style yang bisa dibilang agak seksi dan berbeda dengan lingkungannya. Karena stylenya yang seperti itu, jadi dia dilabeli perempuan yang nakal dan tidak baik di lingkungannya. Nah, pada kenyataannya, Ara ini memiliki sikap dan sifat yang baik gitu ya. Yang saya tahu juga kepribadiannya baik, dia selalu menolong orang lain, dia pintar ngaji, rajin sholat, dan dia juga bisa sholawat. Dia juga tidak berperilaku seperti perempuan nakal.
Tetapi karena adanya stereotip tersebut, makanya Ara dilabeli perempuan nakal. Nah, menurut saya terhadap kasus ini tentunya kita tidak boleh menjudge seseorang hanya dari penampilan saja. Karena untuk tampil percaya diri, tak jarang perempuan menggunakan pakaian yang seksi. Nah, seksi di sini juga tak melulu terbuka sana sini ya. Tetapi siapa sangka nih, perempuan yang berpakaian seksi kerap dianggap sebagai perempuan yang nakal dan perempuan yang tidak baik. Pada kasus tersebut terdapat skema yang memiliki efek bertahan seperti yang saya jelaskan tadi, di mana terdapat stereotip yang bertahan bahwa perempuan yang menggunakan pakaian seksi adalah perempuan yang nakal. Karena adanya efek bertahan pada stereotip tersebut, jadilah sampai sekarang masih stereotip itu masih berkembang sampai sekarang. Dari kasus ini juga terjadi bias negativitas, yaitu sekelompok orang yang berfokus pada informasi negatif dan mengabaikan informasi positif. Baiklah teman-teman semua, itulah tadi pemaparan saya mengenai teori kognisi dan juga contoh kasusnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan pada video ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.